Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari satukan hati kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini inilah kami hamba-hambamu kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di mana Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari kami Bapa. Pada hari ini Bapa, di hari Sabatmu, kami akan datang ke hadapan-Mu untuk persembahkan korban ucapan syukur kami ke hadapan Bapa. Sebagai korban yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami Bapa, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kami, agar kami dapat persembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Bapa, di mana pada hari ini kami juga akan menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Polta Siahaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi melalui bibir hamba-Mu ini Bapa, dalam segala perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Di mana Tuhan pada hari ini kami akan memperingati Tuhan hari pencurahan Roh Kudus Bapa. Kiranya Tuhan semua kami yang ada di tempat ini akan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, jikalau kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kami Tuhan berikan kekuatan untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jadi kami semua Bapa yang ada di tempat ini akan dipenuhi Roh Kudus-Mu Bapa. Kami kembali dari tempat ini tidak akan sampai kami datang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa untuk semua kami hamba-hamba Tuhan yang akan melayani sepanjang hari ini. Jadi Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati pekerjaan kami dan juga berkati keluarga kami Bapa. Terlebih-lebih Tuhan semua hamba-hamba Tuhan, pembina yang ada di pusat Bapa, juga gembala pembina yang ada di rayon Medan Plaza Tuhan, dan juga semua gembala sidang Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pemimpin rohani kami Bapa, biar Tuhan berikan kepada mereka hikmat marifat daripada Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan Bapa. Tuhan, kami berdoa di siang hari ini untuk jemaat Tuhan yang akan beribadah di ibadah pertama ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, kiranya iman kami semakin hari semakin bertumbuh Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga Bapa, para suami, para istri dan juga semua anak-anak Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, seluruh usaha pekerjaan kami sehari-hari Bapa senantiasa berhasil dan beruntung di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terlebih-lebih ya Tuhan, anak-anak kami semua yang masih kecil, yang sedang bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA, yang kuliah maupun yang mencari pekerjaan Bapa. Kiranya Tuhan yang semua campur tangan, karena kami percaya Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan akan angkat menjadi kepala Bapa dimanapun dia berada, dan menjadi saksi dimanapun dia berada Tuhan. Baik yang anak-anak muda Tuhan, dan di masa mudanya juga Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa di pagi ini sekaligus Bapa untuk bangsa kami, untuk negara kami, dari Sabang bahkan sampai Merauke Bapa. Kiranya Tuhan yang melawat bangsa negara kami, kiranya kemakmuran, kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, pejabat pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, dan juga segenap menteri, lembaga-lembaga tinggi negara kami, TNI maupun Polri ya Tuhan, Gubernur, Wali Kota dan Bupati, bahkan camat, bahkan sampai kelurahan dan desa-desa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Bapa menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa selalu Bapa, di mana Tuhan tahu pada tahun 2024 nanti bangsa kami akan mengadakan pemilihan serentak untuk pemilihan presiden dan juga anggota dewan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan, biarlah nanti pemilu 2024 dapat berjalan damai dengan tentram ya Bapa. Karena kami percaya ada lawatan Tuhan, karena kami juga percaya Tuhan, kalau kami semua anak-anak Tuhan berdoa untuk bangsa kami, maka bangsa kami akan curahkan kedamaian Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebuah lembaga yang telah dibentuk Bapa, bahwa itu KPU, bahwa itu Bawaslu Tuhan, bahkan nanti semua TPS-TPS dapat berjalan dengan baik Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh partai politik yang akan mengusung calon-calon mereka untuk calon Capres 2024. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka semua untuk mementingkan negara kesatuan Republik Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini Bapa untuk Yerusalem,
adalah damai sejahtera dan sentosa Tuhan akan memberkati Yerusalem Bapa. Kami juga percaya Tuhan, kalau kami senantiasa memberkati Yerusalem, maka berkat Yerusalem kita mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, nanti juga kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kami, dapat kami mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, nanti tangan-tangan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat kepada kami, berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami semakin setia memberi untuk Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus di pagi hari ini untuk rencana pembelian gedung yang ada di GBI Simpang Kantor Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami rencanakan, apa yang telah kami doakan, apa yang telah kami imani Bapa, Tuhan akan berikan yang terbaik Bapa. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang kaya, yang sanggup mencukupkan apa yang kami butuhkan Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, panitia yang telah dibentuk Bapa di Gereja GBI Simpang Kantor, dan juga Tuhan seluruh percepatan untuk pembelian gedung semuanya berjalan dengan baik Bapa. Baik itu penjualan kaos, baik itu G5000 maupun yang lain-lain Bapa, proposal dan segalanya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang mengurapinya Bapa, biar semua akan terbeban untuk pembelian gedung yang ada di GBI Simpang Kantor Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, seluruh pujian, penyembahan, firman Tuhan yang kami akan naikkan ke tempat yang maha tinggi Bapa, itu semua memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Itulah doa permohonan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu dicurahkan tempat ini Tuhan, di hati setiap kami yang merindukan-Mu, yang menantikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan penuh kerinduan Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Engkau lebih lagi ya Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku,
penghibur yang setia ya Tuhan. Oh rabaya 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 rabashi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami penuh
penolong bagi setiap kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut dan gentar Tuhan terhadap hari yang ada di depan kami. Sebab Roh Kudus-Mu menolong, menghibur dan menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari Tuhan Yesus, kami semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin menyala-nyala melayani-Mu, semakin sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bagimu segala pujian, hormat, syukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Semuanya bersuka cita, amin Bapak Ibu. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Katakan pada samping kanan kiri Bapak Ibu, selamat hari Pentakosta. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan bukan 2000 tahun saja, sampai saat ini dan sampai seterusnya. Amin Bapak Ibu. Amin, setiap kita percaya, amin. Dan biarlah roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dengan iman katakan, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mari berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu, nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, nyala-nyala. Katakan kanan kiri, biarlah rohmu, biarlah rohmu, biarlah rohmu, nyala-nyala layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mari berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Dengan iman katakan, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Oh, biarlah rohmu nyala-nyala, biarlah rohmu nyala-nyala dan layani lebih lagi. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya, semuanya bersuka cita, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita berikan persembahan, beri yang terbaik bagi Tuhan.
menyembah Engkau ya Tuhan di tempat ini. Kami meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya dari tempat ini Tuhan Engkau menemukan setiap hati kami. Engkau menemukan hidup kami. Oh Allah pribadi-pribadi yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oh rabaya sanna bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la mu. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku sekali lagi katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah bayar, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang berdaulat, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau berdaulat atas setiap kami ya Tuhan. Engkau berdaulat atas tempat ini. Engkau berdaulat atas setiap hidup, setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi, berkati setiap kami Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Pengertian akan kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu menuntun kami, membawa kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom, berapa banyak yang diberkati Tuhan di awal bulan, minggu yang pertama, di bulan yang ke-6, saya percaya
ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, itu sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau penyertaan Tuhan tidak sempurna, saya percaya hari ini kita tidak bisa datang beribadah di tempat ini. Pasti begitu banyak alasan untuk tidak hadir beribadah hari ini. Ya. Begitu banyak alasan yang akan kita sampaikan kalau bukan Tuhan yang memberkati kita dan membawa setiap kita ke tempat ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya nggak perlu lagi perkenalkan diri ya, karena sudah beberapa kali ke tempat ini. Namun oleh karena 2 tahun lebih kita dihantam oleh corona, kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya corona boleh ada, tetapi menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan harus yang lebih utama. Amin. Karena apa? Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan dan menjamin perlindungan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya, salam dari jemaat Tuhan dari GB Alam Hotel. Nah, Bapak Saudara, saya melayani ya di GB Alam Hotel sekarang ya. Nah, bersama saya ada anak saya nomor 2 ya. Saya bawa anak saya nomor 2 kelas 6 SD. Nah, sudah tamat mau masuk SMP ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau kita boleh merayakan yang namanya Pentakosta. Nah, kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sampai ada di hari ini. Dan mengapa kita perlu merayakan Pentakosta. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari kita harus merayakan Pentakosta di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jikalau sudah dapat Bapak Ibu, sama-sama kita baca ya. 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah mari kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, ini seringkali kan kita berkata, nah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah hari Pentakosta. Nah, namun ini kita balik. Ya. Pada hari Pentakosta maka Roh Kudus dicurahkan. Bukan pada Roh Kudus dicurahkan itu terjadi Pentakosta. Enggak. Ya. Kita harus mengerti ya. Karena apa? Pentakosta itu sudah ada sebelum Roh Kudus dicurahkan. Di zaman perjanjian yang lama, nah mari kita perhatikan ya. Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta itu adalah salah satu hari raya umat Israel, bangsa Yahudi. Ya, dari 7 hari raya yang ada, 4 itu dari hari raya hujan awal, nah 3 di hari raya hujan akhir. Nah, Pentakosta atau yang sering disebut hari raya 7 minggu. Nah, apa artinya Pentakosta? Kalau kita nanti memperhatikan Bapak Ibu Saudara dalam kamus Alkitab, maka Pentakosta itu berbicara perayaan pengucapan syukur atas hasil panen. Pentakosta berbicara atau hari raya 7 minggu itu berbicara mengenai perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum pada waktu di zaman perjanjian yang lama. Nah, ada sukacita di sana, ada penuaian, ada berkat-berkat yang luar biasa yang terjadi pada hari raya Pentakosta. Nah, di dalam perjanjian yang baru, maka Pentakosta kita rayakan bukan hanya pada saat hari raya 7 minggu, hari raya penuaian, tetapi pada saat Pentakosta, maka kita yakini ada Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Makanya di ayat yang pertama tadi kita baca di dalam
Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, kita perhatikan ketika tiba hari Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, maka dikatakan di sana semua orang percaya berkumpul. Nah, pada hari raya Pentakosta, maka orang yang percaya berkumpul. Nah, apa yang terjadi pada saat hari raya Pentakosta? Maka kita yakini Bapak Ibu Saudara, pada hari raya Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya. Kita garis bawahi, bagi orang yang, pertanyaannya, berapa banyak di tempat ini yang percaya kepada Tuhan? Setiap orang yang percaya dikatakan akan dicurahkan Roh Kudus pada saat hari raya Pentakosta. Nah, Roh Kudus dicurahkan itu adalah kegenapan dari janji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan nanti ya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 ya. Dikatakan di sana 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-26, coba tampilkan ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan di sana, tetapi penghibur, ya, yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Roh Kudus yang dicurahkan pada saat Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah Kristus ya bangkit, maka dicurahkan Roh Kudus sebagai bentuk janji Yesus, janji Bapa ketika dia naik ke surga, maka dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kemudian Tuhan beri kepada setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul, maka dikatakan kegenapan janji Roh Kudus yang dikirimkan, yang diutus oleh Bapa bagi setiap orang yang percaya, dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin. Nah, apa artinya bagi setiap kita? Pada saat hari raya Pentakosta, maka ada pada saat yang sama Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya, maka pada hari Pentakosta ada kuasa yang diberi bagi orang yang percaya. Amin. Berapa banyak orang yang percaya di tempat ini? Berapa banyak yang siap terima kuasa? Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta, nah mari nanti kita perhatikan betapa pentingnya kuasa itu bagi orang yang percaya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kata kuasa di sana itu diambil dari kata dunamos. Ya. Dunamos itu dikatakan strength power. Ya. Strength power atau dikatakan ability. Ability itu kemampuan. Nah, kalau bicara tentang kemampuan, artinya tidak semua orang punya kemampuan. Contoh misalkan, kemampuan untuk membawa pesawat terbang. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk. Nah, tidak semua juga orang punya kemampuan untuk bermain musik. Artinya kemampuan yang dimaksud di sini, kuasa yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang lebih dipercayakan, diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan.
Amin. Nah, itu yang dimaksud dengan kuasa di sini. Artinya kita diberikan kemampuan pada saat hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya, maka kemampuan ilahi akan dipercayakan bagi saudara dan saya. Yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, itu Tuhan curahkan di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang siap terima kuasa hari ini? Amin. Nah, ini yang dimaksud di sana, dunamos, ya. Kuasa yang lebih, kemampuan yang lebih yang dimiliki. Allah diberikan kepada kita untuk melakukan lebih daripada orang lain. Kalau kita lakukan sama itu tidak perlu Roh Kudus. Ya. Kalau samanya kita dengan orang yang di luar sana, tidak perlu kita ibadah Bapak Ibu Saudara. Kalau samanya kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, tidak perlu kita melayani. Kalau samanya kehidupan kekristenan kita dengan kekristenan yang lain, apalagi dengan kehidupan agama yang lain, tidak perlu kita jadi orang Kristen. Tetapi kita bersyukur janji ini, kuasa Pentakosta, kuasa pencurahan Roh Kudus itu akan diberikan bagi orang yang percaya. Yaitu kemampuan ilahi untuk melakukan lebih daripada orang lain. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, kuasa yang di sini dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, kuasa ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kuasa yang diberikan sana salah satu tugasnya yaitu untuk bersaksi. Ya. Menyaksikan, kalau saksi kata di dalam bahasa ini dikatakan martus. Ya. Atau makanya disebut martir. Ya. Martus. Ya. Martus itu dikatakan a witness. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan a witness. A witness itu seperti ini. Orang lain mengerjakan, kita ikut di sana juga. Jadi orang mengerjakan sesuatu, contoh misalkan mencangkol, kita mewitness. Kita juga ikut turun mencangkol, melihat dia mencangkol dan kita juga menyaksikan bersama-sama. Ya, itu a witness di sana dikatakan. Jadi menjadi saksi di sana dikatakan artinya adalah ketika kita menerima kuasa, kemampuan yang Tuhan sudah beri karena apa? Karena kita sendiri mengalami Tuhan sendiri, menerima, menyaksikan Tuhan sendiri sehingga lewat kehidupan kita, lewat kuasa yang diberi Tuhan kepada setiap kita, kita boleh memberitakan kebenaran kepada orang lain. Amin. Nah, kuasa yang seperti itu. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kemampuan atau kuasa yang kita terima dari Roh Kudus pada saat Pentakosta, maka kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, maka yang pertama yang akan terjadi bagi setiap orang yang menerima kuasa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta, maka yang pertama yang terjadi bagi orang yang percaya dikatakan di ayat yang ke-14, ya. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, hal yang pertama yang terjadi bagi orang yang percaya, kemampuan apa, kuasa apa yang diberikan oleh Roh Kudus bagi saudara dan saya pada saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, maka yang pertama dari ayat ini kita boleh melihat bahwasanya Roh Kudus akan memberikan kuasa, Pentakosta akan memberikan kuasa bagi kita untuk dikatakan membangkitkan keberanian. Katakan bersama-sama, membangkitkan keberanian. Berapa banyak kita yang takut lebih kurang 2 tahun ini? Berapa banyak yang kita yang cemas oleh karena apa? Yang khawatir. Karena apa? Banyak yang di PHK. Banyak yang gulung tikar. Banyak yang kehilangan pendapatan. Bukan hanya mulai dari orang kantoran, tetapi sampai
parengge-rengge juga, semuanya kena imbas. Semuanya dalam ketakutan. Petrus dan murid-murid dan rekan-rekan yang lain. Kalau kita nanti baca ya di dalam Yohanes, maka ketika Yesus ditangkap maka mereka hilang pengharapan. Ketika Yesus ditangkap disalibkan, mereka putus pengharapan. Mereka ada dalam ketakutan. Ada satu ketakutan, ada satu tekanan yang mereka alami. Karena apa? Guru mereka sudah ditangkap. Selama ini mereka bersama-sama dengan guru mereka. Kemana-mana ada tanda-tanda mujizat. Kemana-mana semuanya lengkap Bapak Ibu Saudara. Mau makan katakan. Mau persembahan pun nanti pergi pancing ikan. Nanti ada uang di dalam mulut ikan itu. Tenang semua. Gak ada kekurangan. Tetapi tiba-tiba ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Maka mereka ada dalam ketakutan. Dalam Yohanes 18 dan 21 nanti Bapak Ibu baca ya. Itu mereka kemudian pergi meninggalkan apa yang mereka percayai. Di dalam pasal yang ke-21 maka Petrus dan rekan-rekannya kembali menjadi nelayan. Mereka kembali kepada pekerjaannya. Mereka kembali kepada apa yang dahulu mereka lakukan sebelum datang kepada Yesus. Menjadi pelayan, menjadi murid Yesus. Karena apa? Mereka dalam ketakutan. Tetapi perhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Pentakosta, maka apa dikatakan? Petrus dan ke-11 murid-murid bangkit berdiri. Yang tadinya tidak berani tampil ke depan umum. Karena apa? Banyak tekanan dari agama Yahudi pada waktu itu. Dari rabi-rabi, dari imam-imam, ada tekanan teror yang mereka alami. Karena apa? Memberitakan nama Yesus. Karena dianggap pada waktu itu Yesus itu adalah seorang pengacau. Seorang yang kemudian mengacaukan agama yang sudah ada. Sehingga para pengikutnya itu ditangkap, kemudian dibunuh, dipenjarakan. Ada satu ketakutan yang besar. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bangkit berdiri di hadapan orang-orang Israel. Bahkan berkata, hai kamu kaum keturunan ular beludak. Satu keberanian, satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh Petrus dan murid-murid. Satu kuasa yang tidak dimiliki oleh Petrus dan murid-murid ketika Roh Kudus belum dicurahkan. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Mungkin engkau takut, apa yang akan kami makan esok hari? Bagaimana dengan pendidikan anak kami? Ini sudah mau masuk tahun ajaran yang baru. Anak-anak mau masuk jenjang level yang lebih tinggi. Butuh uang pendaftaran, uang pembangunan. Tuhan, ini sudah mulai selesai. Bagaimana kami mempersiapkan biaya? Mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara ada dalam kondisi itu. Atau mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bagaimana kemudian kehidupan kami? Kami ada dalam ketakutan. Kami dalam kekhawatiran. Karena besok kami harus bayar ini, bayar itu. Tetapi sampai hari ini kami belum melihat. Tetapi Roh Kudus ketika dicurahkan, maka Petrus dan murid-murid itu mengalami satu kemampuan yang lebih dari apa yang dialami oleh sebelumnya. Berapa banyak yang mau diberikan roh keberanian di tempat ini. Bukan keberanian berani-beranian gitu ya. Tetapi berani karena apa? Ada percaya kepada Kristus yang menolong kita. Amin. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Ya. 2-3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh. Sama-sama ya. 2-3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bagaimana kita supaya tidak hidup dalam ketakutan seperti Petrus dan murid-murid yang lain mengalami. Maka kita perlu yang namanya Roh Kudus.
Kita perlu yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita yang dalam ketakutan ketika Roh Allah dicurahkan kepada setiap kita lewat Roh Kudus, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengatasi ketakutan itu. Karena apa? Tuhan berkata, Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada setiap kita. Tetapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Amin. Berapa banyak yang mau kekuatannya dibangkitkan di tempat ini? Nah kalau takut kan gak ada kekuatannya kan? Coba Bapak Saudara, ketakutan. Kalau orang Korea bilang makitiri. Tahu makitiri? Kalau ketakutan itu gemetar gitu. Gak ada kekuatannya. Gak ada kemampuannya. Perhatikan orang yang dalam ketakutan, makanya gampang itu jatuh dalam sakit penyakit. Itu gampang untuk lemah. Kenapa kondisinya lemah? Maka hari-hari ini kita butuh Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Katakan sekali lagi bersama-sama, membebaskan. Ya. Memulihkan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Berapa banyak yang mau bangkit kekuatannya di tempat ini? Bangkit kekuatannya oleh karena Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Maka Pentakosta yang pertama membangkitkan kekuatan. Maka Pentakosta, kuasa Pentakosta itu harus membuat kita menjadi lebih berani daripada hari-hari yang kemarin. Katakan amin. Kalau hari-hari kemarin kita dalam ketakutan, kalau hari-hari kemarin kita dalam kekhawatiran, kalau hari-hari kemarin kita dalam kekecewaan, tetapi biarlah lewat hari ini, ketika kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus kemudian diperbaharui dalam kehidupan kita, dicurahkan pengurapannya dalam kehidupan kita, sehingga kita yang takut tidak lagi menjadi takut. Kita yang lemah tidak jadi lemah. Kita yang khawatir tidak lagi khawatir. Tetapi setiap kita diberikan keberanian, diberikan kemampuan untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Karena masa depan kita indah dan penuh harapan. Yang percaya berikan tepuk tangan. Yang percaya berikan tepuk tangan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kuasa apa yang kemudian Roh Kudus beri ketika hari Pentakosta? Kuasa yang diberikan bagi orang yang percaya ketika kita merayakan hari Pentakosta saat Roh Kudus dicurahkan. Maka yang kedua di dalam ayat yang ke-44 dalam Kisah Para Rasul yang kedua, mari kita perhatikan. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-44. Dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah ini ada beberapa gereja-gereja yang lain ya, kepercayaan ya, kalau kita bilang sekte lah ya, sekte Kristen ya,
yang kemudian itu memplesetkan ayat ini. Ya. Memperkosa ayat ini. Ya. Tahu memperkosa ya? Mengambil secara sesuka hati. Ya. Dari ayat ini dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Maka ada satu pengajaran-pengajaran ya yang kemudian ya istrinya boleh dibagi. Ya. Kemudian ya terserah gitu. Harta saudaranya pun itu jadi harta dia gitu. Saya percaya di tempat ini enggak ada yang seperti itu. Ya kalau harta saudara kita, ya harta saudara kita ya. Kalau bukan punya kita enggak. Tetapi ayat ini maksudnya begini ya. Orang yang percaya itu ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, orang yang percaya itu akan diberikan kemampuan, ya, kemampuan untuk kemudian itu bermurah hati. Amin. Akan diberikan kemampuan untuk kemudian berbagi. Akan diberikan satu kemampuan karena tidak semua orang bisa berbagi. Ya apa ya? Coba lihat samping kiri kanan, suka enggak berbagi? Suka? Ah, senyumnya kan senyum kecut gitu ya. Jangan-jangan nanti siang diajak makan bersama lagi. Ini apalagi orang kita ya, orang Batak ya. Mohon maaf karena saya juga orang Batak gitu. Ya. Ini saya juga bicara tentang diri saya sebagai orang Batak gitu. Nah orang Batak itu susah sekali berbagi. Beberapa waktu yang lalu saya itu khotbah dalam satu punggungan marga kami. Ya. Ulang tahun periodisasi. Dalam ulang tahun ini saya katakan, bagaimana kita membangun unity satu dengan yang lain dalam satu kekeluargaan, maka kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Mari kita harus berpikir, ya, berpikirnya begini, kita harus membuat orang lain lebih daripada kita. Bagaimana cara membuat orang lain lebih daripada kita? Orang Batak kan bilang gini, bahasa ininya ya kalau bisa ngapain orang lain maju daripada kita? Ya, kalau kita kan gitu, banyak kali apa irinya, latenya kan. Kalau bisa aku yang lebih maju daripada dia. Kalau dia yang lebih maju daripada aku nggak boleh. Ya. Jadi itu sifat yang perlu kita kikis ya. Jangan kita iri oleh kemajuan orang lain. Nah kenapa saya katakan itu pada waktu beberapa yang lalu ya, ini bicara tentang jambar. Jambar yang sauprit gitu ya, tahu sauprit Bapak Ibu Saudara ya. Karena dia nggak kebagian, ngoceh dia. Ya ampun. Padahal 1 kilo daging bisa dibelinya Bapak Ibu Saudara. Tapi gara-gara jambar yang sepotong dimakan satu orang pun kurang Bapak Ibu Saudara. Tapi gara-gara ini hilang damai sejahteranya. Nah mari kita kemudian memposisikan diri kita, kita harus berbagi dengan orang lain. Amin. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang siap berbagi di tempat ini? Pulang nanti dari tempat ini mungkin ada yang belum sempat sarapan, tanya temannya. Ya. Nanti kita pulang dari sini kita sarapan di Simpang. Ya, nanti sarapan di Simpang sama-sama. Ya. Kalau ada nanti yang nggak mau ngajak, ya nanti diingatkan, ya, dikasih tahu, ya supaya minggu depan diajak. Mungkin hari ini belum bawa uangnya. Oke, siap berbagi Bapak Ibu? Amin. Siap berbagi? Aminnya pelan Pak. Aminnya pelan Pak. Bu, aminnya pelan. Nah Alkitab mencatat dan semua orang yang telah menjadi percaya, maka kuasa yang Roh Kudus curahkan bagi setiap kita orang yang percaya. Ketika Roh Kudus dicurahkan maka akan memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk kemudian bermurah hati. Amin. Tuhan akan memberikan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita satu kemampuan untuk kemudian kita bermurah hati kepada orang lain. Kita tidak pelit lagi, maka dikatakan
Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka mau berbagi, Bapak Ibu Saudara. Itulah keindahannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya, maka Roh Kudus akan mengikis ya, mengikis kehidupan kita, keakuan kita, kedagingan kita, kepemilikan kita. Tetapi kita mulai berpikir, nah ini untuk kita menjadi berkat. Nah kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Ya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan di sana. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah kalau kita baca ayat ini Bapak Saudara, kira-kira dalam pikiran kita apa? Ya, dikatakan Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Nah kira-kira rumah kita isi dari dunia ini enggak? Harta yang kita punya isi dari dunia ini enggak? Nah kalau kita kembali ke sini, siapa yang punya? Siapa? Bukan kita yang punya Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada sama kita, itu dipercayakan untuk mengelola. Katakan amin. Jadi kalau ada mobil Bapak Ibu Saudara, itu bukan punya saudara. Kalau ada pun rumah, itu bukan punya saudara. Tapi itu Tuhan percayakan, itulah kemampuan tadi. Itulah kuasa tadi. Tuhan berikan kita kemampuan lebih daripada orang lain untuk apa? Untuk kita punya, mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan percayakan artinya apa? Kita harus siap berbagi. Nah inilah kemampuan, nah ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Dia berpikir, oh aku kan masih kurang Pak. Kami kan masih kurang, dia kan berlebih. Harusnya dia yang kasih dong ke saya gitu. Harusnya Pak Gembala dong yang kasih ke kita. Kan Pak Gembala kan begini Pak. Pak Koordinator kan kerjanya begini. Sering sekali kita punya alasan untuk kita berbagi dengan orang lain. Berbagi itu bukan karena besarnya. Berbagi itu dari hal yang kecil. Kita ini hanya saluran Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, harta, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita harus menyalurkan kepada orang lain. Amin. Itulah kuasa yang Tuhan beri bagi setiap kita orang yang percaya. Maka saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, pulang dari tempat ini, maka hidup kita akan penuh kuasa, diberikan kemampuan lewat kita merayakan hari raya Pentakosta hari ini. Pulang dari tempat ini, maka Tuhan memberikan kemampuan yang lebih bagi saudara dan saya. Siap untuk berani menghadapi masa depan yang ada? Siap untuk berbagi? Amin. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, oleh karena waktu masih ada beberapa, nanti saya sambung ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya, mari ya. Secara singkat sampaikan apa yang harus kita lakukan supaya kuasa itu kita miliki dan tinggal di dalam kehidupan kita. Nah nanti kita lihat sekilas ya di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Di sana dikatakan yang pertama, maka kita harus kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu berbicara pusat pengharapan ya. Kalau Yerusalem biasanya kita analogikan dengan keluarga. Tapi kalau kita baca nanti di dalam kamus Alkitab, Yerusalem itu adalah pusat daripada pengharapan Israel dan segala bangsa. Artinya apa? Pusat pengharapan segala bangsa. Pusat pengharapan kita di dalam siapa? Hanya di dalam Yesus. Pusat pengharapan orang yang percaya hanya ada di dalam Yesus. Maka kita harus kembali, hidup kita harus kembali supaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, kita punya kuasa, kita punya kemampuan. Maka mari kita kembali kepada pengharapan kita, yaitu hanya Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Nah yang kedua secara singkat, yang kedua dikatakan di ayat yang ke-13, naiklah mereka ke ruang atas, upper room. Ya. Ruang atas itu berbicara tentang tempat yang tinggi. Ya.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, maka Daniel 3 kali sehari dikatakan naik ke kamar atasnya untuk apa? Berdoa untuk Yerusalem. Apa yang harus kita lakukan? Maka hari-hari ini supaya Roh Kudus dicurahkan dan kuasa itu dimiliki oleh setiap orang yang percaya, maka mari kita bangun kehidupan doa kita. Katakan amin. Bangun kehidupan doa kita. Tanpa doa kita tidak akan melihat sesuatu terjadi. Tanpa doa kita akan tidak melihat terobosan demi terobosan terjadi. Terutama dalam terobosan kehidupan kita pribadi. Ya. Kalau kita mau melihat terobosan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada terobosan dalam pekerjaan kita. Ada terobosan dalam usaha kita. Ada terobosan dalam apa yang kita kerjakan. Mari kita bangun kembali kehidupan doa kita. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan bagi umat-Mu di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan segenap hati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Curahkan, curahkan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan hadirat-Mu. Roh Kudus mengalir. Yes, yes. Penuhi setiap umat-Mu di tempat ini. Kiranya hari ini hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan kuasa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima, terima. Yes, yes, yes. Penuhi, penuhi,
Haleluya, haleluya. We thank you Lord, we thank you Lord. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Membangkitkan iman dan pengharapan kami. Kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu sempurna atas setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta tambahan dan kembali memberikan persembahan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan Minggu 5 Juni. Teknik pelaksanaan ibadah untuk minggu kedua di tanggal 12 Juni. Berlangsung tetap 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 9. Ibadah yang kedua 10.45. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya. Waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang saudara yang belum bergabung dengan FA untuk boleh bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Kemudian menara doa online hari Rabu pukul 18 sampai dengan pukul 19 WIB. Kami mengharapkan seluruh pengerja untuk boleh bergabung dengan menara doa ini dari gereja. Kemudian sekolah minggu dan junior church jadwal ibadah sesuai dengan jadwal ibadah raya. Kemudian kami tetap mengingatkan untuk benih iman bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman untuk rencana pembelian gereja. Dapat menghubungi diakon-diakonis dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Pangaribuan. Kemudian kotak G5.000 untuk mendukung dana pembelian gereja, dana yang sudah terkumpul selama di bulan Mei 2022 dengan total 803.000. Kemudian program pelatihan multimedia dan musik Next Gen. Departemen Multimedia dan Musik Next Gen membuka program pelatihan bagi pemuda-pemudi yang ingin melayani di bidang musik dan multimedia. Program ini akan diadakan setiap hari Minggu selepas ibadah pulang gereja, ibadah yang kedua. Bagi para pemuda yang ingin mengikuti program ini dapat menghubungi Ketua Next Gen, Andi Silaban, atau Sekretaris dengan Jire Karismasi Banyutak. Kemudian yang terakhir, doa pengerja, Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 19 WIB di ruang Jaitun 1. Seluruh gembala dan pengerja diwajibkan untuk hadir dan memakai badge pengerja. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki badge pengerja akan didampingi oleh gembala dan koordinator. Demikian waktu tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, peluang yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya
wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang tangannya terangkat dan wajah yang menengadah kepada-Mu. Saat pagi hari ini mereka akan pulang dari tempat ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu berkat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati puasa Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.